Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali datang dalam rumah saudara, bukan secara fisik karena masih physical distancing, saudara jaga jarak, tapi datang dalam secara digital, secara TV, masuk ke dalam ruang tamu saudara, masuk ke dalam kamar saudara, masuk ke dalam HP saudara. Karena saya tahu kabar baik hari-hari ini Tuhan berikan kepada setiap orang-orang di tengah kabar-kabar buruk. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih karena punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum kami memulai hari sepanjang hari ini, kami mau datang kepada Tuhan, mendengar sebagian dari firman-Mu, karena kami tahu apa yang kami mulai dengan Tuhan akan kami akhiri dengan kemenangan. Pakai hamba-Mu dari bibir perkataannya untuk boleh menjadi berkat. Nama Tuhan Yesus yang boleh dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Haleluya. Tema khotbahnya hari ini adalah kekuatan dalam ketenangan. Saya teringat ada sebuah lagu yang saya suka, lagu mengatakan demikian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Cukup sampai di saudara ya, karena kalau terus nyanyi ini nyanyi bukan renungan. Alkitab katakan kekuatan yang kita dapati hanya kita dapat melalui Kristus Yesus Tuhan. Sebuah ayat yang menggambarkan mengenai masa ketakutan, menggambarkan masa penyerangan, menggambarkan tentang hal-hal yang mengerikan, terdapat dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluarkanlah kitab saudara, kita mau baca bersama-sama. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. 14 sama-sama kita baca. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan apa saudara? Diam saja. Alkitab mengatakan ketika saudara dan saya memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, maka engkau memiliki kekuatan. Alkitab mengatakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka menempatkan suatu tempat yang Alkitab katakan di sebuah bukit, di sebuah lembah. Dan ketika mereka sedang berkemah, Alkitab katakan orang Mesir, Firaun dengan pasukannya mengejar mereka. Banyak orang Israel mengalami ketakutan. Bahkan banyak dari mereka berkata, aduh tahu gini gue di Mesir aja deh. Aduh lebih baik di Mesir jadi budak. Lebih baik jadi orang-orang yang disuruh, orang-orang yang dalam tekanan tapi nggak mati. Tahukah saudara bahwa mereka berharap kembali ke masa lalu mereka, padahal Allah sedang mempersiapkan masa depan mereka. Mereka berharap kembali ke perbudakan, padahal Allah sedang mempersiapkan mereka menjadi tuan, menjadi majikan di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa mereka berpikir demikian? Karena takut. Mengapa mereka bisa takut? Karena mereka tidak tenang. Salah satu nasihat ketika saya ikut Tuhan yang sering diberikan kepada saya oleh mama saya adalah nasihat yang berkata, tenang nak, tenang, tinggal diam nak, masuk ruang doa nak. Mama saya selalu berkata demikian. Tiap kali saya punya masalah, saya cerita sama mama saya bilang apa? Tenang, berdoa sama Tuhan. Jangan andalin kekuatan kamu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikir hari ini belum tentu benar. Tenang, tenang. Dan dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, saya menyadari bahwa ketika kita tenang, tinggal diam kepada Tuhan,
maka kita akan melihat mukjizatnya dinyatakan. Firman Allah mengatakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bahkan Alkitab mengatakan tadi dalam Keluaran 14 ayat ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan apa? Diam saja. Jadi hari ini ketika ada orang yang fitnah saudara, ketika ada orang yang serang saudara, ketika ada orang yang jahat sama saudara, jangan reaktif. Perbedaan orang percaya dengan orang dunia adalah orang dunia reaktif. Orang percaya adalah responsif. Apa artinya reaktif? Ketika mobil kita disalib, kita turun dulu, kita pukul dulu, kita berantem dulu. Masalah penjara, masalah polisi urusan nanti. Tapi kalau responsif, ketika mobil kita disalib, sebelum turun, kita tenang dulu, kita minta Roh Kudus mampukan kita. Sebelum menjawab pertanyaan orang lain, sebelum menjawab fitnahan orang lain, tenang dulu. Alkitab katakan segala sesuatunya cari Tuhan dulu. Libatkan Tuhan dulu. Maka ketika engkau melibatkan Tuhan, maka bicaramu akan berbeda, berpikirmu akan berbeda, otomatis perbuatanmu akan apa? Berbeda. Kita hidup di masyarakat yang memuja kecepatan, yang memuja yang namanya sebuah instanity. Kita pengen cepet. Makanya kalau ada orang ngomongin kita, kita balas langsung. Makanya kalau ada kabar buruk di kantor, kita langsung reaktif. Makanya kalau ada orang yang serang kita, wah kita langsung lakukan segala cara. Padahal seringkali itu jebakan iblis. Iblis mau kita tergesa-gesa. Iblis mau kita terburu-buru. Karena ketika kita tergesa-gesa, terburu-buru, maka akan menghasilkan keputusan yang tidak baik. Alkitab mengajarkan, Alkitab dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, orang bilang engkau lemah, justru dengan iman engkau kuat. Alkitab mengatakan Mazmur 46 ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Dia Raja segala Raja. Jadi apapun keadaanmu hari ini, tenang. Tinggal diam, serahkan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan apa yang kita serahkan kepada Tuhan akan berakhir dengan kemenangan. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang sedang akan mengambil keputusan. Bagikan kabar baik ini kepada orang yang saudara kenal serba terburu-buru. Atau bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Karena semakin banyak saudara membagikan, semakin banyak kabar baik tentang Kristus diberitakan. Jangan lupa like dan komen di bawah. Karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, maka berita tentang Kristus akan semakin disebarkan. Karena itu algoritmanya dari YouTube saudara. Semakin saudara memberitakan, like, mengkomen, maka akan semakin banyak yang dapat melihatnya. Dan semakin banyak yang dapat melihat dan mendengar, maka semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Jangan lupa pesan hari ini, tinggal tenang, tinggal diam, percaya kepada Kristus yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.